Oke guys, langsung saja kita proses perbaikan ya. Setelah ini motor diisi oli, kok knalpotnya malah ngapluk banyak asap ya. Itu penyebabnya dari bagian piston yang sudah aus ya teman-teman. Jadi ini harus ganti bloknya karena tidak bisa di quarter untuk yang original. Dan seal capnya mesti kita ganti. Langsung saja kita proses pembongkaran. Kita lepas baut 8 ya di bagian blok piston untuk membuang air radiator. Tutup radiatornya dibuka dulu supaya airnya keluar. Kemudian langsung ke bagian water pump, kita buka baut 3 biji seperti ini. Nah, sudah terlepas selang-selang klemannya kita lepaskan juga, knalpot kita lepaskan ya teman-teman. Bagian radiator semuanya kita lepaskan dan prosesnya sangat cepat dan mudah sekali, bisa dipahami ya. Tutorial ini bisa dipraktekkan sendiri. Nah oke, setelah kita lepas bagian radiatornya seperti ini menggunakan kunci 10 ya. Kemudian selang AIS kita lepaskan. Kemudian di sini untuk bagian tutupnya itu kita lepaskan menggunakan kunci shock 8 ya. Mau pakai kunci ring pas juga bisa, tapi yang depan ini harus pakai kunci shock. Nah kita lepas semua 5 baut. Yang di bagian tengah itu ada ring tembaganya ya, di bagian bautnya. Itu untuk mencegah supaya gak rembes oli ya teman-teman. Nah bagian sini nih ada ring tembaganya. Nah oke, setelah kita lepaskan seperti ini, kemudian kita topkan saja. Nah kita topkan sambil kita buka ya menggunakan kunci 12. Bagian gigi sintrik congkel pakai obeng min. Nah sudah terlepas gigi sintrik atas, dekompresinya kita lepaskan. Kemudian bagian karburator kita lepas menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Nah di sini saya gunakan kunci L5 nya yang tipe ball, jadi bisa ditodong seperti ini, jadi fleksibel, ada sudut derajatnya. Knalpot kita lepas menggunakan kunci 12, kunci 14. Nah seperti itu. Oke, si manipul sudah dilepaskan. Kemudian untuk dudukan mesin kita lepas menggunakan kunci 12, tahan menggunakan kunci L8 di bagian kanan. Nah daringnya tinggal kita ambil saja. Oke, setelah kita lepaskan seperti ini, tinggal kita ketuk aja menggunakan as ya si bautnya, karena ada yang keras ada yang mudah. Ini keratan. Oke, setelah itu tinggal kita lepas menggunakan kunci 12, kita lepas bautnya ya. Bautnya ada ring tembaganya 4 biji. Kemudian sediakan kunci A5 untuk membuka baut yang di bagian luar. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan ya, nggak ganti oli gitu sampai kering olinya, nanti setelah diisi jadi ngebul. Makanya kalau oli setiap 1500 ataupun 2000 km rutin diganti ya, sesuai dengan jarak. Kalau jaraknya sering dipakai motor ojol atau motor paket, mending 1000 km ganti oli, 50.000 ngeluarin. Mau pakai yang murah juga tidak masalah, yang penting jangan sampai kering olinya. Nah, kemudian kunci A5 kita lepas di sini. Mungkin teman-teman pasti paham lah cara urutan-urutannya. Untuk MX all, MX new itu sama saja prosesnya. Jangan lupa sambil ngopi udud supaya paham ya. Di sini juga saya lagi ngopi, cuman kopinya kulaler. Mau buat lagi lah. Oke, ini sudah terlepas teman-teman nih. Tinggal kita congkel aja menggunakan obeng min ke atas seperti ini. Nah sudah terlepas bagian head. Tinggal dibongkar saja sama anak buah, ganti seal klep doang ya. Kalau diskir ulang. Kalau misalkan dites pakai bensin gak bocor, gak perlu diskir juga tidak masalah. Oke, langsung kita lepas bagian kabel koplingnya dulu nih menggunakan kunci 12, kendorin ya. Karena mau kita angkat blok pistonnya. Nah seperti ini udah kita angkat. Yes, sudah bisa kita lepaskan. Tuh lihat, ini udah aus ya teman-teman. Untungnya belum sampai macet, cuman kekeringan doang. Ini langsung diganti olinya jadi ngebul. Nah langsung kita lepaskan, ganti ini pistonnya, kita buang saja. Nah setelah dibuang tinggal kita bersihkan semua komponen-komponennya, tinggal kita proses perakitan. Nah di sini kita pasang 2 buah pindowal. 2 buah pindowal, kemudian packingnya, packing kertas. Saya gunakan merek Puboro ya packingnya. Nah Puboro ataupun TGP. Nah pindowal udah kita pasang. Kemudian di bagian blok piston kita lepas untuk menekan tensioner otomatisnya, karena kita mau ganti blok langsung ya. Nah di sini untuk bloknya saya ganti menggunakan blok imitasi, istilahnya blok lokalan ya, yang ada blok linernya. Jadi ketika macet lagi ataupun aus nanti bisa di quarter, ada linernya. Dan untuk pistonnya casting ya. Kalau yang ori kan forging. Nah dan di sini pun kolaborasi dengan Pixen ya. Nah di sini menggunakan blok Pixen. Ini juga bagus teman-teman. Merek-merek lokal ya, misalkan Kukawa, Mokis, banyak kok yang jual ya.
mulai harga 300, mau NPP juga boleh-boleh saja, yang ada linernya, mau ESF juga bisa. Pokoknya banyak lah yang jual blok-blok liner seperti ini yang ada bosnya. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci L5. Nah, oke, kemudian tinggal kita putar ke kanan pakai obeng min kecil supaya penekan tensionernya bisa naik ke atas, jadi mengunci ya. Nah, di sini harus dikunci ya. Soalnya kalau udah naik ke sono kan muter-muternya rada sulit karena sempit. Oke, langsung kita proses perakitan ring piston. Nah, untuk pistonnya ini kan kalau Vixen itu tidak rata ya, tidak flat. Jadi ada mendem ke bawah. Jadi kompresi ini masih aman. Nah, kita pasang ring cacing. Kemudian kita pasang ring oli kecil ya. Nah, pasang ring oli kecil. Usahakan apa ya, menyilang teman-teman, menyilang, jangan sampai sejajar ya. Untuk posisinya sih bebas, sesuai keinginan saja, sesuai selera. Nah, yang kalau ada T2 disimpan di kompresi 2, kalau T1 disimpan di kompresi 1. Kalau biasanya kalau yang original itu warnanya sama, coklat semua ya. Kita patokan dari T1 T2 nya. T2 di kompresi 2, T1 di kompresi 1. Namun ini kan lokal, jadinya biasanya yang hitam itu disimpan di tengah, yang tumpul disimpan di atas. Kemudian kita pasang pengunci pen piston. Kemudian kita pasang pennya, langsung kita masukkan ya. Kita kasih oli di sini teman-teman. Nah, oli. Kemudian langsung kita masukkan di bagian stangnya, kita kasih oli juga. Nah, untuk tandanya, tanda titik itu menghadap exhaust ya, depan teman-teman, jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terkecoh. Oke, jangan lupa kita pasang spy-nya lagi. Nah, di sini kalau misalkan takut jatuh ke bawah, pakai lap aja tuh lubangnya. Kalau misalkan yakin gak bakalan jatuh, udah langsung pasang. Nah, oke, setelah terpasang seperti ini, langsung kita cus ngeng teman-teman, pasang blok pistonnya. Kita kasih oli nih. Nah, kita kasih oli. Nah, seperti ini. Nah, jangan dimasukin dulu semua ya, jangan dulu dimasukin semua karena tensionernya harus dipasang. Nah, kalau dimasukin semua nanti kecegat, gak bisa pasang lidah tensioner tuh. Nah, jadi kita tekan seperti ini. Oke, udah masuk semua teman-teman, sampai pas di pin dowel. Kemudian langsung kita topkan ke atas ya. Nah, kita bisa lihat topnya di pinggir sini nanti. Buka aja baut yang ada di bagian magnet, kita lihat. Kita bersihkan ya, pakai lap, pakai tisu, pakai baju, pakai celana lah, gak apa-apa. Pasang lidah tensioner bagian bawah, pas, harus sampai pas. Oke, setelah ini tinggal kita proses pemasangan pin dowel. Nah, pin dowel, kemudian packing. Packingnya udah ada catnya ya. Kalau mau dilem boleh tipis-tipis aja, tipis-tipis, jangan sampai ketika digencet meret keluar, nggak boleh. Tipis-tipis aja boleh. Kalau saya nggak pakai ini, nggak pakai lem, langsung dipasang. Nah, klep udah saya skir, seal klep udah ganti. Kemudian langsung kita pasang seperti ini teman-teman. Nah, caranya seperti ini, kita paskan dulu kedudukan rangka, kemudian di bawah kita lihat. Nah, harus pas dengan pin dowel ya. Nah, seperti ini, sambil digoyang-goyang, sambil dilihat saja seperti ini. Nah, plek, udah masuk enak. Oke, tinggal kita pasang baut ya, ada ringnya. Untuk proses pergantian seal klep ataupun seal klep sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Caranya sama saja semua motor, karena saya sering memvideokan cara skir klep, ganti seal klep. Oke, langsung kita kencangkan dulu secara merata ya teman-teman. Kemudian setelah itu saya torsi di angka 24 Nm teman-teman, 24,5 sampai dengan 25 Nm itu aman. Nah, silang seperti ini, truk-truk ya. Jadi bertahap, jangan dikencengin satu-satu, kencengin dulu rata, setelah itu kencengin satu-satu. Oke, setelah ditorsi tinggal kita kencengin baut L yang 5-nya. Kalau pakai kunci torsi ada kunci sok panjang di angka 15 Nm aja.
Takutnya kalau lebih patah nanti ya. Kalau yang bodi ini pakai perasaan juga tidak masalah. Nah, secukupnya saja kita kencengin 30 derajat patokan saya ya. Ketika udah kenceng 30 derajat, itu sama aja sesuai dengan feeling. Oke, kemudian tinggal kita buka nih. Nah, di sini bisa kita lihat topnya supaya tidak ragu ya. Garis di magnet yang kecil itu, lubang kecil itu pas tanda T. Dan untuk yang besar ini untuk memutar-mutar kunci 17 ya. Nah, kita pasin udah top. Setelah itu tinggal kita pasang ADS-nya, pen ADS, kemudian pasang gigi sintrik, garisnya horizontal ya. Garisnya horizontal pas ke bagian coakan head. Kemudian paskan di noken as dan capitan ADS pas. Nah, seperti ini colek-colek aja. Nah, sampai ngepas pokoknya teman-teman. Nah, oke, plug udah masuk, tinggal kita pasang bautnya ya tanpa ada ring. Bautnya khusus juga ya, sama kayak Vixen. Kemudian tinggal kita putar ya penekan tensioner otomatisnya ya, pakai kunci khusus yang pendek seperti itu, putar ke kanan, ke kiri ya, truk sampai menekan otomatis. Nah, oke, karena itu permukaannya sempit. Rantai keting udah kenceng, baru kita kencengin ya teman-teman. Nah, kita torsi aja 27 Nm. Oke, ada es main ya. Setelah itu tinggal kita pasang lagi tutupnya ya teman-teman. Nah, tutupnya langsung kita rakit. Nah, setelah ini kita pasang bautnya. Ada ring, ada mur. Jadi kita berurutan ya cara pasang-pasangnya. Kemudian karet kopling, kabel kopling kita pasangkan lagi seperti ini. Pas-paskan aja. Kemudian langsung kita kencangkan. Tahan tuh sama anak itu ya, anak gaul. Oke, kita kencangkan kunci 14 ya. Kemudian tinggal kita pasang knalpot. Knalpot jadi nggak perlu ditutup dulu ya teman-teman. Untuk bagian headnya kita cek oli, kemudian pasang aja tutup water pump. Kita pasang, sesuaikan, paskan ya. Nah, jadi yang kita buka 3 biji saja bautnya. Kita kencangkan langsung menggunakan kunci 8T. O-ring-o-ringnya diperhatikan. O-ring water pump ada 2 ya, yang besar 1, yang kecil 1. Yang besar warna merah, yang kecil warna hitam. Kemudian bagian karburator kita pasang langsung ya, manifoldnya. Nah, jadi mudah. Nah, ini bautnya langsung kita pasangkan. Kita gunakan kunci L tipe ball. Kalau misalkan kunci L yang biasa itu susah dijangkau, susah mutar. Meskipun nggak pakai kunci L, pakai apa bang? Pakai kunci 10 ring pas bisa dari samping. Nah, setelah terpasang seperti ini, karbu sudah kita pasang, knalpot kita pasang, oli pastikan diisi, kemudian busi udah dipasang. Nah, kita kabel-kabelnya kita benerin ini ke AIS-nya. Nah, setelah itu langsung kita hidupkan teman-teman. Setelah cek. Nah, sudah hidup, sambil kita cek olinya naik apa enggak. Dan olinya nyembur tuh ya, nyebrot teman-teman, luar biasa sekali. Udah langsung matiin, dilap lagi. Setelah dilap langsung kita pasang lagi tutupnya ya. O-ringnya perhatikan masih bagus, jadi nggak perlu pakai lem kalau masih bagus mah, biar nggak rambetek. Pasang ring tembaga yang bagian tengah, baut-bautnya kita pasangkan semuanya. Yang depan nyatu dengan bracketnya untuk penyimpanan radiator. Beda dengan motor Vixen, tidak ada. Oke, setelah kita kencangkan semuanya, pasang selang AIS semua pasangkan ya. Nah, selang hawa kita pasangkan. Kemudian di sini apalah karet radiator kita pasangkan ya. Kemudian radiatornya kita pasangkan. Nah, dan ini harus wajib diketahui sampai akhir teman-teman. Kalau misalkan
motor masih ngebul, udah ganti blok piston, jangan dibongkar lagi ya. Kenapa jangan dibongkar lagi? Kan sisa olinya masih banyak di knalpot. Jadi knalpotnya yang mesti dibersihkan, jangan dibongkar bloknya. Bukan masalah dari blok ataupun seal klep, tapi lihat aja nanti. Oke, semua setelah kita rakit ya teman-teman, pastikan ya kita cek cair radiator. Nah, cair radiator sudah dimasukkan dan tidak ada semburan, tidak ada menyembur. Jadi blok piston packing, deksel, packing blok itu aman, tidak melinting. Pengencangan sudah sesuai. Kemudian cek lagi olinya. Nah, ini motor sudah hidup dan oli sudah mengalir dengan deras sedemikian rupa. Nah, oke, tinggal ditunggu aja, kita diemin sebentar saja. Namun ini ketika sudah dipasang bloknya, lihat. Suara mesin halus ya. Itu knalpot depan bukan ngasep ya, tapi itu oli tadi. Nah, udah diganti blok piston tapi masih ngasep. Jangan khawatir teman-teman, karena di bagian knalpotnya itu banyak banget oli. Kalau knalpotnya diganti tanpa ada oli, pasti nggak bakalan ngasep nih. Lihat pas saya colok pakai curug tuh, oh, ini oli doang. Nah, jadi kita bersihkan. Mau diduruk, mau dipakai sabun seperti ini bisa. Mau nunggu sampai 1 minggu, setelah digeber-geber pasti hilang sendiri. 1 bulan lah minimal. Nah, setelah dikasih air sabun tuh asapnya berkurang teman-teman. Jadi penyebabnya ini knalpot, bukan dari boring ataupun dari silakan buka ya. Setelah ganti blok seri udah aman, tinggal nunggu sabarnya aja sampai hilang asapnya tersebut. Jadi seperti itulah tutorial singkatnya.